Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Ajrestari, NIM T2018 4080. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang kesehatan mental yang ada di sekolah. Apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah seseorang yang memiliki daya tahan yang baik, yaitu memiliki energi untuk bekerja dan melakukan sesuatu, serta merasa dirinya itu nyaman dan segar dalam melakukan sesuatu, dan tidak merasa hal-hal yang tidak enak seperti pusing, mual, lelah, dan juga malas dalam menghadapi pekerjaan. Orang dikatakan sehat mentalnya berarti mempunyai integrasi pribadi, mempunyai kemampuan bertindak secara efisien, mempunyai gairah hidup, dan juga mempunyai tujuan hidup. Langkah-langkah terwujudnya kesehatan mental adalah yang pertama, usaha yang bersifat preventif. Pelaksanaan kesehatan mental di sekolah secara preventif adalah bagaimana supaya peserta didik dapat melakukan penyesuaian diri secara baik. Penyesuaian diri di sini adalah suatu usaha untuk mencapai keharmonian diri sendiri di dalam lingkungannya. Macam-macam penyesuaian diri yang dapat dipelajari oleh anak di sekolah. Yang pertama yaitu penyesuaian diri terhadap keluarga. Kehidupan di sekolah bukan hanya tanggung jawab guru dan juga peserta didik, tetapi orang tua di sini juga mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya. Orang tua tetap harus mengawasi dan mengarahkan anaknya serta bekerja sama dengan guru untuk membantu mengembangkan potensi positif pada anaknya dan juga mengurangi potensi yang bersifat negatif. Yang kedua yaitu penyesuaian diri terhadap masyarakat. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau keorganisasian dalam sekolah itu merupakan sarana bagi peserta didik dalam melakukan penyesuaian diri terhadap masyarakat atau dalam melakukan penyesuaian diri secara bersosial seperti pramuka, grup sepak bola, tim basket, tim voli, dan juga sebagainya. Terus yang selanjutnya yaitu penyesuaian diri terhadap kehidupan di sekolah. Penyesuaian diri terhadap kehidupan di sekolah yang pertama patuh terhadap disiplin yang diterapkan sekolah. Terus yang kedua minat yang tinggi terhadap mata pelajaran di sekolah, dan yang ketiga mengakui otoritas guru dan juga mampu memanfaatkan secara maksimal situasi dan fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah dengan baik. Terus yang ketiga yaitu penyesuaian diri memasuki perguruan tinggi. Menjadi mahasiswa merupakan salah satu alternatif untuk menuju dunia kerja. Peluang untuk menjadi mahasiswa harus disiapkan matang-matang sejak SMA, di mana peserta didik telah dihadapkan untuk memilih jurusan yang disukai dan diminati, dan tentunya benar-benar sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut gitu. Kesalahan dalam memilih jurusan tidak cukup fatal, tetapi bisa berakibat pada penyesalan di kemudian hari. Selain itu, siswa harus mengantisipasi adanya memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan materi yang ada di perguruan tersebut. Selanjutnya yaitu penyesuaian diri terhadap jabatan. Masa remaja merupakan masa pencarian identitas diri. Jiwa kepemimpinan, jiwa kewirausahaan harus dipupuk sejak dini. Oleh karena itu, sekolah dituntut untuk mengupayakan siswa beradaptasi dengan sikap-sikap kemandirian, tidak bergantung kepada orang lain, mempunyai jiwa kepemimpinan, dan juga sebagainya. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian diri terhadap perkawinan. Pendidikan seks Pendidikan seks sampai sekarang memang masih menjadi kontroversi. Jadi perlu pelajaran khusus di sekolah untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif yang muncul akibat pergaulan bebas. Pada intinya, sekolah menyiapkan siswa didik atau peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap memahami mengenai peran jenis, memahami reproduksi, dan juga memahami mengenai pergaulan yang sehat dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu usaha yang bersifat kuratif. Sekolah tidak bisa terlepas tangan
ketika siswanya itu mengalami masalah. Justru sekolah itu sebagai suatu komunitas dapat memberikan bantuan atau dukungan yang cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada peserta didik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya penanggulangan siswa yang merosot prestasinya, penanggulangan siswa yang merokok, penanggulangan siswa yang suka tawuran, penanggulangan siswa yang bermasalah dengan keluarga gitu. Terus yang terakhir yaitu usaha yang bersifat preservatif. Kesehatan mental bukanlah upaya perorangan, tetapi integrasi antara komunitas, sumber daya manusia, lingkungan, fasilitas, dan peralatan serta proses yang melingkupinya. Jadi kesehatan mental di sekolah bukanlah bersifat tersendiri, melainkan jiwa dari keseluruhan kegiatan atau aktivitas yang diadakan oleh sekolah gitu. Nah, setiap sekolah bisa membuat standar kesehatan mental sendiri, tetapi secara umum adalah menyangkut upaya untuk menjaga secara sadar kebersihan, kesehatan, keindahan, keamanan sekolah dan lingkungannya. Dan juga aktivitas yang energik dan bersemangat untuk saling mewujudkan potensi positif sumber daya manusianya, berkurangnya potensi-potensi negatif, dan terciptanya lingkungan yang kondusif. Nah, kesimpulannya untuk mewujudkan kesehatan mental di sini harus melewati langkah-langkah yang 3 tadi. Yang pertama, usaha yang bersifat preventif, yaitu usaha mengadakan pencegahan dengan cara mengurangi sebab-sebab gangguan mental. Dan yang kedua, usaha yang bersifat kuratif, yaitu usaha perbaikan atau pengembalian keseimbangan terhadap gangguan mental gitu. Dan yang ketiga yaitu usaha yang bersifat preservatif, yaitu usaha pemeliharaan atau penjagaan agar keadaan yang seimbang itu tetap terjaga dengan baik gitu. Nah, dan dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan situasinya gitu. Karena apa? Karena dalam dunia pendidikan, peserta didik dan juga seorang guru diharapkan sehat mentalnya agar dalam memberi dan menerima materi atau pelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.